Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke area yang sering banget jadi penentu ya, sukses atau gagal dalam investasi, tapi anehnya sering diabaikan, sisi psikologisnya. Betul sekali. Kita bakal gali bab 6 dari buku The Warren Buffett Way yang Anda bagikan itu. Ini bab khusus nih soal psikologi investasi. Iya, penting banget ini. Misi kita kali ini membongkar berbagai jebakan pikiran yang tanpa sadar sering menjerat kita para investor. Terus kita lihat gimana pemahaman ala Warren Buffett soal sifat manusia ini bisa jadi senjata ampuh buat Anda, ya, buat ambil keputusan yang lebih jernih. Ada yang bilang kan, musuh terbesar investor itu bukan pasar yang naik turun, tapi ya orang yang kita lihat di cermin tiap pagi. Mari kita selami lebih dalam deh. Anda benar sekali. Ini poin krusial yang sering kelewat. Dalam jangka pendek, harga saham itu seringkali lebih digerakkan oleh gelombang ketakutan dan keserakahan massal. Emosi ya berarti? Iya, emosi, bukan karena nilai intrinsik atau fundamental perusahaannya, gitu loh. Nah, memahami dinamika psikologis ini, seperti yang ditekankan di bab ini, bukan cuma soal menghindari kesalahan-kesalahan konyol yang merugikan, Tapi juga, tapi juga tentang gimana mengenali dan memanfaatkan peluang justru ketika pasar lagi bertindak irasional. buku ini nunjukin fakta kalau pasar seringkali jauh dari efisien karena kita sebagai investor jarang banget bisa benar-benar objektif. Oke, jadi mari kita mulai dari dasar nih. Kenapa sih aspek psikologis ini jadi begitu fundamental? Di dunia yang kelihatannya kan, dominan angka, data, laporan keuangan gitu. Bukannya investasi itu harusnya soal analisis rasional aja? Graham, mentornya Buffett, dan dikutip juga di buku ini. Yang soal mesin voting itu ya? Nah, iya. Dalam jangka pendek, pasar itu mesin voting. Tapi dalam jangka panjang, ia mesin penimbang, gitu katanya. Mesin voting ini kan sangat dipengaruhi popularitas, sentimen, emosi sesaat. Oke. Di sinilah letak pentingnya psikologi. Buffett sendiri kan bangun karirnya di atas kemampuan buat tetap tenang dan rasional, justru pas orang lain lagi panik atau malah terlalu euforia. Dia sadar banget kalau emosi itu kayak noise, gangguan, yang bisa bikin penilaian jadi kabur. Ini berarti ada bidang studi khusus dong ya yang ngebahas ini? Tepat. Email ranahnya behavioral finance atau keuangan perilaku. Studi ini nyoba ngejelasin anomali pasar, hal-hal yang nggak bisa dijelasin teori keuangan tradisional, yang asumsinya kan semua pelaku pasar itu rasional. Oh, jadi asumsi rasional itu nggak selalu benar ya? Nggak selalu. Para akademisi, termasuk peraih Nobel kayak Daniel Kahneman yang karyanya banyak banget dirujuk di bab ini, nemuin lewat berbagai eksperimen kalau kita, manusia, secara sistematis bikin keputusan yang aneh atau yang nggak logis pas berhadapan sama uang dan risiko. Kita punya bias-bias kognitif, bias emosional bawaan gitu. Intinya, anggapan bahwa kita selalu bertindak rasional demi memaksimalkan keuntungan, itu ternyata keliru besar. Menarik banget nih. Kalau gitu, ayo deh kita bedah beberapa jebakan pikiran atau bias utama yang dibahas di bab 6 ini. Mungkin yang paling sering kita dengar atau bahkan kita alami sendiri ya, rasa terlalu percaya diri, overconfidence. Gimana ini dijelaskan dalam konteks investasi? Overconfidence ini manifestasinya macam-macam ya. Investor ngerasa pengetahuannya di atas rata-rata, ngerasa bisa nebak pergerakan pasar, atau terlalu yakin sama analisanya sendiri. Contohnya gimana tuh? Buku ini nyontohin gimana investor seringkali terlalu fokus sama berita terbaru atau kinerja jangka pendek. Nganggapnya itu udah pasti indikator buat masa depan. Akibatnya, mereka mungkin jadi terlalu sering transaksi, jual beli, ambil resiko berlebihan, atau bikin keputusan investasi berdasarkan analisis yang sebenarnya cukup dangkal, cuma karena ngerasa tahu lebih baik dari pasar aja. Tapi tunggu dulu deh, bukannya rasa percaya diri itu penting ya? Tanpa itu, mungkin kita malah nggak berani ambil resiko investasi sama sekali kan? Gimana bedainnya percaya diri yang sehat sama overconfidence yang bahaya ini? Pertanyaan bagus. Percaya diri yang sehat itu datangnya dari riset yang mendalam, pemahaman soal bisnis yang diinvestasiin, dan kesadaran juga akan batasan pengetahuan kita sendiri. Oke. Sementara overconfidence itu seringkali nggak didukung bukti kuat, lebih didorong ilusi kontrol atau mungkin sukses masa lalu yang bisa jadi cuma kebetulan aja. Iya juga ya. Buffett misalnya,
Dia sangat percaya diri sama analisanya, tapi setelah dia riset mendalam banget. Dan dia juga terkenal sangat sadar akan lingkaran kompetensinya. Area yang benar-benar dia pahami. Dia nggak bakal keluar dari situ, cuma karena ngerasa pintar. Jadi kuncinya di dasar keyakinannya ya, riset atau cuma perasaan lebih tahu aja. Betul. Apakah riset mendalam atau sekedar perasaan lebih tahu? Itu bedanya. Oke, jelas perbedaannya. Selain terlalu pede, jebakan apa lagi nih yang perlu kita waspadai? Yang seringkali jalan barengan sama overconfidence itu bias reaksi berlebih atau overreaction bias. Kita ini punya kecenderungan alami buat bereaksi terlalu kuat sama berita baru, apalagi berita negatif. Wah, iya nih kayaknya. Pasar jatuh karena berita buruk, kita ikut panik jual. Ada berita bagus, anehnya reaksi kita seringkali lebih lambat atau kurang signifikan dibanding reaksi ke berita buruk. Psikolog nyebut ini bias reaksi berlebih. Kenapa bisa gitu ya? Ini diperparah sama fokus kita yang cenderungnya ke jangka pendek. Fenomena yang disebut Richard Thaler sebagai myopia investor atau ya rabun jauh investor lah. Myopia investor. Ini kedengarannya relevan banget ya di zaman sekarang. Kita kan bisa cek harga saham tiap detik di HP. Sangat relevan ya. Thaler bahkan pernah ngasih nasihat yang agak jenaka tapi dalam maknanya. Investasilah di saham, lalu jangan buka surat laporan rekening Anda. Iya, iya. Mungkin terjemahan modernnya begini. Investasilah buat jangka panjang, terus hapus aja deh aplikasi trading dari layar utama HP. Terus-terusan mantau fluktuasi harian itu cuma bakal memperkuat bias reaksi berlebih tadi dan bikin kita fokus ke noise pasar, bukan sinyal fundamental bisnis jangka panjang yang harusnya jadi fokus investor kayak Warren Buffett. Ngomong-ngomong soal reaksi ke pasar, apalagi pasar yang turun, ini bawa kita ke konsep berikutnya yang dibahas dalam banget di bab ini. Dan rasanya ini kuat banget pengaruhnya. Enggan rugi, loss aversion. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Loss aversion ini salah satu temuan paling fundamental ya di keuangan perilaku. Intinya sederhana aja. Secara psikologis, rasa sakit akibat rugi finansial itu terasa jauh lebih nusuk dibanding rasa senang dari untung dengan nominal yang sama. Sampai segitunya ya? Ya, buku ini ngutip penelitian Kahneman dan Tversky yang nunjukin kalau dampak emosional dari rugi itu bisa 2–2,5 kali lebih kuat daripada dampak untung. Wow, 2,5 kali lipat. Pantas aja rasanya berat banget ya ngelihat portofolio investasi warnanya merah, meskipun mungkin turunnya nggak seberapa atau cuma sementara. Tepat sekali, rasa sakitnya itu nyata banget. Kita mungkin ingat cerita Doris Buffett, kakaknya Warren, yang diceritain di beberapa biografi. Meskipun udah diyakinin sama adiknya yang jenius investasi itu, Dia tetap ngerasa cemas banget dan gak nyaman pas investasi pertamanya ngalamin sedikit penurunan nilai. Ini bukan karena Doris gak cerdas, tapi ya karena dia manusia biasa yang ngerasain sengatan loss aversion ini. jadi ini penghalang besar ya? Iya, keengganan buat ngerasain sakitnya rugi, inilah yang jadi penghalang psikologis besar buat banyak orang biar bisa investasi dengan sabar dalam jangka panjang. Terutama di aset kayak saham yang volatilitasnya lebih tinggi. Orang jadi cenderung jual terlalu cepat pas pasar turun buat ngilangin rasa sakit. Padahal mungkin itu saat yang tepat buat bertahan atau malah beli lebih banyak. Kahneman dan Tversky yang Anda sebut tadi, mereka punya teori khusus soal ini kan? Teori prospek. Prospek teori. Gimana teori ini bantu jelasin loss aversion? Betul. Teori prospek ini nawarin cara pandang yang beda dari teori ekonomi klasik soal gimana kita ambil keputusan dalam kondisi beresiko. Teori klasik kan asumsinya kita nilai hasil akhir berdasarkan total kekayaan kita. Terus teori prospek gimana? Nah, teori prospek bilang kita sebenarnya nilai untung dan rugi itu secara relatif terhadap suatu titik acuan, reference point, biasanya kondisi kita sekarang. Dan dalam penilaian relatif ini, kurva rasa sakit buat kerugian itu jauh lebih curam daripada kurva rasa senang buat keuntungan. Oh, jadi bukan soal jumlah akhirnya ya, tapi perubahannya. Lebih ke gimana perasaan Anda terhadap perubahan dari titik awal Anda, dan kita benci banget perubahan ke arah negatif, gitu. Ini ada kaitannya juga nggak sih sama konsep lain dari Thaler, akuntansi mental? Kedengarannya kayak kita punya rekening beda-beda di kepala kita buat jenis uang yang beda. Persis, kita cenderung ngelompokin uang ke dalam pos-pos mental yang kepisah. Ada uang dana darurat, uang pendidikan anak, uang liburan, bahkan mungkin uang main saham iseng-iseng. Terus perlakuannya beda gitu.
Dan kita memperlakukan risiko secara beda buat tiap pos mental ini. Misalnya Anda mungkin konservatif banget sama dana pensiun Anda, nyimpennya di instrumen risiko rendah kayak deposito atau obligasi. Tapi di sisi lain, Anda berani spekulasi tinggi pakai uang mainan Anda. Padahal harusnya dilihat keseluruhan ya. Secara rasional, Anda harusnya lihat portfolio Anda secara keseluruhan dan optimalin risiko sama imbal hasil gabungan. Tapi ya karena akuntansi mental ini, kita sering bikin keputusan yang suboptimal. Contohnya dalam milih antara saham sama obligasi tadi. Ya, ini contoh klasik. Akuntansi mental digabung sama loss aversion bisa ngejelasin kenapa banyak orang lebih milih alokasi gede di obligasi yang imbal hasilnya secara historis lebih rendah dari saham dalam jangka panjang. Kenapa tuh? Kenapa? Karena mereka mungkin ngevaluasi pos mental dana pensiun mereka keseringan. Tiap kali lihat nilai saham turun yang kan lebih sering terjadi dalam jangka pendek, mereka ngerasain sakitnya loss aversion pada dana yang dianggap sakral itu. Akhirnya mereka milih rasa nyaman jangka pendek dari stabilitas obligasi, ngorbanin potensi tumbuh jangka panjang yang lebih tinggi dari saham. Ini menarik banget. Kombinasi antara enggan rugi sama frekuensi evaluasi yang keseringan ini. Ada nama khususnya juga kan? Benar, Thaler sama Shlomo Bernard sih nyebutnya myopic loss aversion. Myopic karena fokus jangka pendek sering evaluasi dan loss aversion ya karena enggan rugi tadi. Makin sering dicek, makin sakit ya. Semakin sering Anda cek portofolio saham Anda, katakanlah harian, semakin besar kemungkinan Anda lihat angka merah. Secara statistik kan pergerakan harian itu hampir 50-50, naik atau turun. Tiap kali lihat merah, Anda ngerasain sengatan loss aversion. Akibatnya, secara emosional, investasi saham jadi terasa, wah berisiko banget dan gak nyaman kalau dipantau terus-terusan. Lalu apa dong solusi yang disaranin dari penelitian ini? Thaler dan Bernardsey nemuin dalam studi mereka, kalau tingkat kepuasan atau utilitas emosional investor ke investasi saham, itu baru cenderung positif kalau mereka ngevaluasi kinerjanya dalam interval waktu yang lebih panjang. Minimal setahun. Wah, ini nyambung banget sama filosofi Buffett ya. Banget. Anda mungkin ingat candaan Buffett kalau pasar saham itu idealnya buka cuma setahun sekali. Maksudnya jelas, dia pengen investor fokus ke perkembangan bisnis fundamental perusahaan yang mereka miliki, bukan ke fluktuasi harga saham harian atau mingguan yang seringkali acak dan didorong emosi pasar. Makin jarang lihat merah, makin tenang ya. Betul. Makin jarang Anda lihat angka merah, makin kecil kemungkinan loss aversion mendikte keputusan Anda. Selain bias-bias internal ini, ada juga tekanan dari luar yang dibahas di bab ini, yaitu kecenderungan buat ikut-ikutan. Gimana buku ini ngambarinnya? Ini disebut faktor ikut-ikutan atau lebih dikenal sebagai herd mentality, mentalitas kawanan atau kadang lemming factor. Ada dorongan psikologis yang kuat banget dalam diri kita buat ngerasa aman dengan ngikutin apa yang dilakuin mayoritas. Meskipun nggak masuk akal gitu. Bahkan kalau tindakan mayoritas itu secara logika nggak masuk akal. Di pasar saham, ini bisa berarti ikut beli saham yang lagi panas tanpa analisis dalam atau ikut jual pas terjadi kepanikan massal. Ini berlaku juga buat investor profesional. Bukannya mereka harusnya lebih rasional? Justru, Buffett nyorot fenomena menarik di kalangan manajer investasi profesional. Mereka seringkali dihadapkan pilihan sulit, bikin keputusan independen yang cerdas tapi beresiko kelihatan bodoh kalau salah dalam jangka pendek. Atau Ngikutin arus mayoritas, benchmark, meskipun hasilnya mungkin biasa aja atau malah buruk. Banyak yang milih opsi kedua, karena kayak kata Buffett yang dikutip di buku ini, lebih baik gagal secara konvensional daripada berhasil secara tidak konvensional. oh gitu ya? Atau dengan kata lain, nggak ada satu lemming pun yang pernah diberitain buruk secara individu karena ikut terjun ke jurang bareng kawanannya. Ada tekanan institusional dan psikologis buat nggak terlalu nonjol atau beda dari kerumunan. Wah, kompleks banget ya jebakan-jebakan pikiran ini. Kalau gitu gimana caranya kita bisa ngelola semua ini? Apa kunci yang bisa kita pelajari dari cara Buffett ngadepin bias-bias ini seperti yang dijelasin di bab 6? Langkah pertama dan paling fundamental kayak yang ditekankan berulang kali soal Buffett adalah kesadaran, awareness. Sadar kalau bias-bias ini overconfidence, overreaction, loss aversion, herd mentality, itu bagian dari perangkat lunak bawaan kita sebagai manusia. Kita semua rentan ya berarti? Kita semua rentan terhadapnya. Ngakuin kerentanan ini tuh langkah awal buat bisa ngelolanya. Setelah sadar, terus apa? Nah, disinilah keunggulan utama Buffett yang selalu disorot buku ini jadi relevan.
Rasionalitas. Tapi penting buat pahami apa artinya rasionalitas dalam konteks ini ya. Ini bukan sekedar soal IQ tinggi. Oh, bukan cuma pinter. Bukan. Buffett dan partnernya, Charlie Munger, sering bilang kalau sukses mereka itu bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih rasional dan punya temperamen yang tepat. Mereka mampu mengidentifikasi pola-pola irasionalitas ekstrim yang bisa diprediksi di pasar dan di dunia bisnis. Dan yang paling penting, mereka berusaha keras buat nggak ikut kejerumus ke dalamnya. Jadi, rasionalitas ini beda sama kecerdasan semata. Saya kira orang dengan IQ tinggi otomatis lebih rasional dong dalam ambil keputusan investasi. Ternyata nggak selalu gitu. Ada psikolog kayak Keith Stanovich yang nyiptain istilah disrasionalia. Disrasionalia. Apa itu? Itu buat ngambarin fenomena orang-orang yang cerdas banget, IQ-nya tinggi, tapi seringkali bikin keputusan yang sangat nggak rasional dalam kehidupan nyata, termasuk investasi. Mereka mungkin jago ngerjain soal tes, tapi gagal nerapin logika dan pemikiran kritis pas dihadapkan situasi ambigu atau emosional kayak di pasar finansial. Jadi kunci sukses Buffett bukan cuma IQ ya? Kunci sukses Buffett, menurut buku ini, lebih terletak pada kejernihan berpikir, logika yang konsisten, disiplin emosional, dan yang paling krusial, kemampuan misahin emosi dari proses analisis dan pengambilan keputusan. Buffett sendiri pernah bilang kan, kalau Anda punya IQ 160, mending jual aja 30 poinnya. Haha, kenapa gitu? Karena Anda nggak butuh setinggi itu buat sukses di investasi, yang Anda butuhin itu stabilitas emosi. Kemampuan misahin emosi ini yang bikin dia bisa ngelakuin hal-hal yang seringkali berlawanan sama arus pasar ya? Tepat sekali. Kemampuan buat mikir jernih pas orang lain panik atau euforia inilah yang bikin dia bisa nerapin strategi kontrarian yang terkenal itu. Serakah ketika orang lain takut dan takut ketika orang lain serakah. Beli pas murah, jual pas mahal ya intinya. Dia bisa beli aset berkualitas dengan harga murah pas pasar dilanda pesimisme ekstrim dan nahan diri buat nggak ikut beli pas pasar lagi euforia dan harga udah ketinggian. Ini definisi risiko yang beda banget sama teori portofolio modern yang seringnya cuma lihat risiko sebagai volatilitas harga, beta. Bagi Buffett, risiko itu apa? Bagi Buffett, risiko sejati itu kemungkinan rugi modal permanen, yang biasanya datang dari dua hal, bayar harga kemahalan buat sebuah aset, atau investasi di bisnis yang Anda nggak pahami. Ini ngingetin saya sama analogi yang sering dipakai Buffett soal meja poker. Ya, analogi Patsy di meja poker itu kuat banget dan relevan di sini. Buffett bilang, kalau Anda udah duduk main poker setengah jam dan Anda nggak tahu siapa Patsy yang pemain yang paling lemah atau gampang dimanfaatin di meja itu, Jangan-jangan kita sendiri ya? maka kemungkinan besar Andalah Patsy-nya. Ini berlaku sempurna di dunia investasi. Anda harus kenal permainan yang lagi Anda mainin, apakah Anda bertindak berdasarkan analisis fundamental bisnis yang rasional, atau Anda cuma ikut-ikutan arus emosi pasar. Harus kenal diri sendiri juga ya? Apakah Anda sadar sama bias-bias psikologis Anda sendiri yang bisa bikin Anda ambil keputusan suboptimal? Mengenali diri sendiri, kelemahan Anda, dan dinamika psikologis pasar itu langkah krusial biar Anda nggak jadi Patsy yang terus-terusan dirugiin pemain lain atau ya oleh emosi Anda sendiri. Jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 6 The Warren Buffett Way ini, kita udah identifikasi beberapa rintangan psikologis utama ya. Ada kecenderungan terlalu percaya diri, reaksi berlebihan sama berita, rasa sakit yang nggak proporsional pas rugi, dan dorongan kuat buat ikut-ikutan keramaian. Betul. Dan pelajaran utamanya adalah pentingnya bangun kesadaran diri, ngutamakan rasionalitas di atas emosi, dan punya temperamen yang stabil. Ya, nyontoh disiplin yang secara konsisten ditunjukin sama Warren Buffett. Benar sekali. Dan pada akhirnya, ini semua kembali ke Anda pendengar kami. Setelah dengar pembahasan ini, coba deh luangkan waktu sejenak buat refleksiin perilaku investasi Anda sendiri. Gimana caranya tuh? Seberapa sering Anda tergoda buat cek nilai investasi Anda, terutama pas pasar lagi bergejolak? Gimana biasanya reaksi emosional Anda pas lihat portofolio Anda naik drastis, atau sebaliknya, turun tajam? Memahami bias-bias psikologis ini bukan cuma sekedar nambah wawasan akademis yang menarik loh. Tapi lebih ke, Ini alat praktis yang penting banget buat bantu Anda navigasi dunia investasi yang penuh gejolak emosi ini dengan lebih efektif. Dan yang paling penting, ya buat melindungi diri Anda dari kesalahan-kesalahan mahal yang disebabkan oleh pikiran Anda sendiri. Oke, sebagai penutup, kami tinggalkan sebuah pemikiran nih untuk Anda renungkan. Mungkin benar ya apa yang dibilang di awal, bahwa musuh terbesar dalam perjalanan investasi Anda itu bukan berita ekonomi, bukan juga pergerakan pasar yang liar. Tapi diri sendiri. Setelah memahami jebakan-jebakan psikologis yang baru aja kita bahas,
Pertanyaan pentingnya adalah, langkah konkret apa yang bakal Anda ambil buat mastiin kalau Anda nggak jadi patsy di meja poker investasi Anda sendiri? Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.